Hai, Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Daniel Tirtayasa di dalam channel YouTube saya Bersama Tuhan Setiap Hari. Saat ini saya ingin berbicara mengenai pengemis atau orang percaya. Saya bacakan dulu di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dikatakan seperti ini dalam Alkitab. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat terakhir dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sungguh sangat powerful sekali ayat di dalam Markus 10 ini yang bercerita tentang Bartimeus. Sebelum kejadian tersebut, Bartimeus itu tidak memiliki kehidupan yang layak. Dia hanya hidup dari mengemis dan mengemis. Tidak ada obat untuk kebutaannya. Yang ada, dia hanya mendengar banyak cerita orang-orang sekitarnya yang menceritakan bahwa ada seseorang yang bernama Yesus yang bisa menyembuhkan banyak sekali orang-orang buta. Nah, saat itu, hari itu, Yesus ada di depan dia, melewati dia. Karena dia tahu, Bartimeus ini tahu bahwa anak Tuhan sedang berjalan di depannya, maka ia memanggil Yesus. Dia menyebutnya dengan Yesus, anak Daud. Bartimeus percaya bahwa Allah sedang berjalan di depannya di dalam bentuk manusia. Dia percaya bahwa Mesiasnya sedang berjalan di depannya. Tidak ada yang penting saat itu daripada hal tersebut. Saat itu, saudaraku, sahabatku, Bartimeus bisa saja melakukan banyak pilihan hidupnya. Dia bisa saja tetap menjadi seorang pengemis, seperti yang dilakukan banyak pengemis yang lainnya. Karena pada saat itu orang banyak sekali ya. Orang banyak mengikuti Yesus, berbondong-bondong orang. Ia bisa saja berdiri tetap menjadi seorang pengemis, mengumpulkan uang yang banyak. Ya, kalau banyak orang kan tentu hasil yang didapat hari itu akan lebih banyak tentunya. Ia tidak berpikir untuk berhasil dalam pekerjaan pengemisnya. Ya. Yang dia harus lakukan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan hidup baru. Kehidupan merdeka di mana ia bisa melihat dan tidak lagi perlu mengemis. Sahabatku, cerita tentang Bartimeus itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Persoalannya adalah pilihan apa yang sedang kita buat sekarang? Pilihan apa yang sedang kita buat hari ini? Apakah kita akan sibuk dengan status quo kita sehingga kita melupakan ajaran yang Yesus berikan? Kita melewatkan kesempatan Tuhan Yesus
yang diberikan kepada kita untuk mengubah hidup kita, atau kita sibuk dengan hal duniawi kita, pekerjaan atau apapun, sehingga kita melupakan firman-Nya, kita tidak mau bergaul di dalam komunitas pelayanan kecil atau apapun, kita hanya mendahulukan bisnis kita, banyak hal. Hal ini mungkin aja seperti Bartimeus yang tidak berseru untuk kesembuhannya, itu bisa aja. Pada saat itu bisa saja Bartimeus tidak memikirkan akan kehidupan yang baru, kehidupan kemerdekaannya. Jadi sahabatku, jangan biarkan tuntutan kehidupan setiap hari membuat kita melewatkan Yesus ketika Ia melewati kita hari ini. Selamat beraktivitas sahabatku. Selamat menjalani hidup bersama Yesus. Bukalah hati kita, tanggalkan dan lemparkan semua pakaian pengemis kita, dan bersikaplah seperti orang percaya. Bersikaplah seperti Bartimeus. Bersikaplah seperti orang percaya. Tinggalkan segalanya, tinggalkan jubah kemiskinan kita, tinggalkan jubah pengemis kita, lalu kita berjalan di dalam Yesus. Terima kasih sahabatku semua. Saya Daniel Tirtayasa, silakan like dan komen di bawah ini. Dan silakan apabila ada sahabat-sahabatku yang memerlukan layanan doa atau sharing atau apapun, bisa menghubungi nomor berikut ini. Kita bisa bertemu kembali sahabatku di dalam channel Bersama Tuhan Setiap Hari bersama Daniel Tirtayasa. Shalom.